Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton, dan mungkin ini adalah video pertama gue mau ngasih tutorial kepada kalian semua bagaimana cara membuat smart home di rumah kita sendiri. Jadi nanti di sini kita mau bikin smart home ya, menyalakan lampu ataupun saklar. Terus juga nanti kita bisa mempunyai CCTV lewat Raspberry ini. Jadi nanti kita pakai Raspberry dan pastinya nanti akan berhubungan dengan Python seperti itu. Jadi apa yang perlu kalian siapkan yang pertama-tama yaitu Raspberry Pi ya, Pi B, Raspberry B plus, terus ada kabel jumper 1 2 3 4, lumayan banyak ya di sini. Terus ada LED juga, ini LED yang sudah dikasih kabel jumper. Terus ada resistor. Resistornya pakai 1 ohm juga bisa di sini. Terus ada kabel jumper ya. Terus ada relay di sini. 2 relay ya. Ini yang 250 volt. Terus ada kamera ya. Di sini kita pakai kameranya nanti. Ini kamera mikro, nggak apa-apa karena nggak ada. Terus juga ada stop kontak ya. Stop kontak ini sudah saya modifikasi. Nanti kalau misalkan nanti saya kasih layoutnya deh, biar paham ini modifikasinya bagaimana. Oke, kita langsung aja. Jadi kita ambil Raspberry-nya dulu, ini Raspberry Pi B ya. Kita masukin dulu nih kabelnya. Yang pertama kita masuk ke 1 volt, 5 volt sebelah sini. Kita masuk ke 5 volt, 5 volt pakai yang ini aja deh, putih ya, 5 volt. Terus kita masuk ke GPIO 17 ya, enak. Kalau misalnya nomor 11 1 2 3 4 5 6 7 8 11 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 11 10 11 sini. Sama 27 tadi. Oke. Nah, satu laginya ground. Ya kayak gini ya teman-teman. Kelihatan gak sih? Oke. Tadi yang warna putih itu 5 volt. Kita masukkan ke sini, ke relay yang VCC ya, sebelah sini. VCC kita masukkan ke VCC. Terus ground warna hijau, kita masuk ke warna hijau ground seperti ini. Oke. Terus GPIO 17 sama 27 kita masukin ke in yang nomor 1 dan nomor 2 ya. Oke, kita udah selesai koneksi ke relaynya dulu. Terus kita ngasih LED nih, biar nanti di programnya itu kalau ada terjadi error, ini buat peringatan ya. Kita pakai poin GPIO 3.
kita masukin ini resistor, kemudian kita colokin ke GPIO poin 3. 2, 3, 4, 5, 6. Yang satunya ke ground. Ya, kurang lebihnya nanti seperti ini. Nanti akan seperti ini. Dan nanti ini kita masukin ke sini. Ya, kita masukin karena ini udah paten, jadi nanti saya kasih bagaimana sih cara modifikasi ini sih. Oke, kita masukin dulu LED-nya ke dalamnya. Kita lepas dulu deh. Susah banget. Set. Ini nyangkut. Kita masukin ini
Ini udah saya modifikasi, jadi nanti teman-teman bisa lihat lah bagaimana cara modifikasinya. Nanti kayak kasih like. Ini listrik masuk ya dari pertama kabel ini, jadi langsung kabel arus, terus nanti dia keluarnya lewat sini. Ini relay 1 stop kontak 1, relay 2 stop kontak 2. Ini kencang, sepertinya kencang. Oke, ini udah terpasang. Nah, ini LED ya, nanti dia nyala di sini. Kita masukin lagi, sambungin resistornya masuk ke poin 3, GPO poin 3, terus ininya masuk ke ground. Jadi lewat fullnya nanti seperti ini. Lepas nih. Dan ini kameranya kita colokin ke kamera USB ya pakainya ya. Nanti dia akan nyala. Oke, kita langsung tes. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita testing kali ini kita mau bikin scriptnya dulu ya, biar nanti lancar seperti itu. Nah di sini nanti ada 3 program ya teman-teman. Udah saya siapin di sini. Untuk penggunaan library-nya kita di sini menggunakan OpenCV ya, atau CV2. Di C++ juga ada, di Python juga ada juga seperti itu. Dan gue mau jelasin di sini bagaimana sih cara kerjanya seperti itulah. Oke, tadi ada 3 script. Yang pertama adalah untuk kamera, yang kedua di sini mana nih? Yang kedua di sini untuk motor lampunya nanti atau saklar, dan yang ketiga ini buat ngontrol untuk menjalankan program 2 dari yang kamera dan juga si lampu seperti itu. Dan untuk kamera langsung aja, jadi di sini kita bikin variabel untuk inputan dari kameranya. Jadi teman-teman kalau misalkan menggunakan kamera utama ya bisa menggunakan 0 ataupun 1 seperti itu. Kalau misalkan menggunakan kamera USB ada tambahan dari eksternal, bisa ditambahin 2 ataupun 3 seperti itu kan. Itu nilai dari si kamera yang digunakan sih seperti itu. Karena di sini kamera utama atau USB dari Raspberry kita menggunakan 0. Oke teman-teman. Terus yang kedua di sini ada pengecekan, dimana kalau misalkan dia tidak terbaca ya kan, is open gitu, dia akan nge-print ini, jadi kameranya tuh nggak kebaca. Oke. Terus yang kedua yang di sini untuk mengatur lebar dan tinggi ya teman-teman dari framenya. Nanti di sini ada frame, nanti dia untuk mengatur berapa sih lebar dari framenya itu ya kan. Oke, di sini untuk variable in out, jadi untuk membuat si format video, nanti dia akan keluarkan nama di sini output gitu, formatnya AV. Ini untuk tipe dari videonya,
formatnya MJPG. Terus yang 10 ini untuk kecepatan ataupun delay dari si videonya ya. Terus di sini untuk biasa mengatur dari lebar dan tingginya. Terus di sini ada pengulangan. Jadi kalau misalkan aslinya itu dia true, teman-teman, dia akan punya variabel yang sama nih untuk membaca, mengecek kalau si kamera terbaca. Kalau read sama dengan true, ya kebaca gitu maksudnya. Terus di sini dia akan membuat menyimpan si kameranya, menyimpan videonya maksud saya, menyimpan si frame-nya nanti di sini, oke. Terus untuk si video imsau dia untuk menampilkan si frame, oke teman-teman. Nama level frame, dan ini untuk title-nya, nama dari si frame-nya seperti itu teman-teman. Oke, terus di sini if cv2 with key itu apa teman-teman? Dari ini untuk agar kita bisa diakses melalui keyboard. Jadi kalau misalkan di sini kan ada ORDG ya, maksudnya jadi kalau misalkan programnya lagi berjalan terus kita cekel pegang tekan CTRL key dan nanti akan break, programnya akan berhenti. Begitu juga dengan else seperti itu. Dan itu untuk rilisnya ya. Terus untuk distro Windowsnya dia untuk keluar dari si Windowsnya, oke, keluar dari program. Terus yang kedua di sini dia mau bikin, maksud saya mau ini buat untuk mengatur lampu ya teman-teman. Kita menggunakan MyScale connector. Terus juga masukin modul library untuk RTI GPIO ya, jangan sampai lupa. Kita set mode BCM, terus juga kita masukkan input dari GPIO nya, ada poin 3, poin 17, dan poin 27. Dan untuk apa nih? Ini untuk mengatur kalau misalkan si kita raspberry-nya mau di nomor berapa nih untuk mengaturnya. Ini berarti kalau misalkan nomor 3 dia GPIO nomor 3 seperti itu. Nomor 17, 17 ada 3. Kalau di script kita ini buat ada 3 ya. Jadi yang 3 itu kemarin kan untuk lead ya teman-teman, GPIO 3. Terus di sini untuk 17 nomor real saklar 1, terus ini untuk saklar yang kedua. Oke. Paham ya teman-teman. Kita bikin kelas seperti biasa. Ini pakai dev juga bisa sih, nggak usah pakai kelas, tapi udah terlanjur nggak masalah. Terus langsung ke pengulangan. Jadi ini programnya langsung ya, kalau misalkan dia tekan, dia menjalankan simulai ya teman-teman, nanti dia akan mengulang terus kalau misalkan dia hasilnya true, dan dia akan mengecek, right? Terus koneksinya kita setting, teman-teman bisa misalkan punya database, silahkan bikin database-nya. Ini apa nih misalnya nih, oke. Masukin database, user, password, terus hostnya berapa ya, saya nggak munculin privasi. Terus juga biasa query, teman-teman ambil data-datanya dari tabel gitu. Ini ID-nya buat misalkan punya user banyak, kita diganti aja berapa seperti itu. Terus kita looping di sini, di loop kita ambil semua datanya satu persatu dari mulai row 0 sampai row 7. Kalau di saya ada 7 kalau nggak salah. Oke, tapi di poin yang row 4 ini dia ada file namanya ini saklar 1, oke. Dan kalau misalkan yang row 5 dia saklar 2. Jadi kalau misalkan ada percabangan di sini, oke. Jadi kalau misalkan si row 4 itu sama dengan 1 maksudnya. Jadi kalau misalkan dia ngambil datanya terus yang nomor row 4 itu dia adalah sama dengan 1, maka dia akan GPIO output 17 false. Jadi untuk jadi dia akan mengeksekusi si GPIO outputnya itu yang di poin 17 akan menghasilkan nilai false. Jadi false di sini itu dia menyala masalahnya seperti itu. Kemarin saya pernah beli relay, mungkin karena relaynya terbalik jadi nilai false itu untuk menyala teman-teman. Jadi saya dulu pernah beli relay juga, tapi nilai untuk menghasilkan nyala ya kan
dia harusnya true, tapi nggak apa-apa, ini hanya kebalik, mungkin karena relaynya atau pokoknya false itu untuk nyala seperti itu. Nanti dia akan ngeprint ngecek ya bahwa saklar 1 adalah nyala, begitu juga dengan elif seperti itu. Ya kalau misalkan row 4 nya itu sama dengan 0, dia akan output ke 17 dan true, dan si saklarnya akan mati seperti itu. Nah di sini untuk saklar yang kedua yang row 5 seperti ini, kalau misalkan dia ketemu 1, dia akan mengoutput si 27 nilai false atau menyala, ya kan. Elif juga sama. Oke, seperti itu. Kalau misalkan nanti di sini if itu semua nanti ini ya teman-teman, dia hanya mengeksekusi satu nilai seperti itu loh. Jadi dia enggak apa namanya, dia nggak tahu si row-nya itu sebetulnya punya nilai lain seperti itu loh. Di percabangan si if yang misalkan row 4 ini sama dengan 1, kalau misalkan di elif dia tetap akan mengeksekusi si ini, seperti itulah kurang lebihnya. Kalau belum paham coba pelajari tentang if dan elif, seperti itulah kurang lebih. Oke teman-teman, kalau misalkan ini true nggak penting sih, ini untuk mengecek si dia nyala, nggak usah apa-apa biar nggak pusing. Oke, accept seperti ini untuk mengecek ya. Jadi teman-teman kalau misalkan di sini nanti dia nyala, dia apa namanya, sukses berhasil, dia tetap berjalan. Kalau misalkan dia error atau terjadi apa-apa, dia akan masuk ke accept seperti itu teman-teman. Oke, nanti dia akan ngeprint error terus balik lagi ke looping seterusnya seperti itu. Untuk kamera udah, lampu udah, dan yang ketiga untuk script yang mengatasi dua program tersebut. Oke, kita pakai subproses. Jadi di sini dia untuk merintah si dua program tersebut, yang ini kamera dan juga lampu, untuk bisa berjalan berbarengan seperti itu. Kalau misalkan satuin gimana bang? Kalau misalkan disatuin gimana bang? Gitu kan? Bisa aja teman-teman, bisa disatuin. Cuman kalau disatuin nanti si ini kan menggunakan internet ya. Kalau misalkan disatuin, nanti kalau misalkan kita ada komunikasi apa internetnya gagal, jaringan atau jelek atau gimana, nanti di sini frame untuk membuat si video atau reframe ini, nanti videonya akan bermasalah. Jadi kayak bersak-bersak ataupun terlalu cepat ataupun terlalu kecepatan, pokoknya kualitasnya jadi jelek seperti itu. Karena kan tergantung dari si apa namanya jaringan seperti itu. Kalau misalkan lancar sih nggak masalah teman-teman. Makanya saya bikin 3 script. Oke, 2 program, 1 untuk mengeksekusi. Di sini ada subproses, kemudian kita jalan run, terus pakainya Python apa? Python 7, terus masukin program mana tempatnya yang untuk menjalankan si main pertama, terus dan ya, terus poin pakai Python 3.7 lagi, terus di program mana lagi yang mau dijalanin seperti itu. Ya, harusnya 2 sih, tapi nggak apa-apa 4 karena di sini juga 4 masalah. Terus stringnya true. Oke teman-teman, cukup sekian, nanti kita langsung testing. Oke, langsung aja, jangan banyak lama-lama, check it out. Oke teman-teman, sekarang kita testing. Kali ini kita jalani Raspberry Pi nya dulu. Dan ternyata sudah jalan, kameranya udah jalan teman-teman, lihat deh. Oke, kamera udah jalan. Sekarang kita tinggal smartphone yang lampunya, dan ini gue udah bikin aplikasinya, aplikasi Android ya, tapi saya kasih di laptop dulu. Ini mati ya teman-teman, nanti yang 2 di bawah itu belum komisun. Ini yang saklar 1 kita nyalain, nyala teman-teman, lihat. Oke, nyala, ini online ya. Saklar kedua kita nyalain. Oke, nyala.
sinyalnya jelek. Oke, nyala teman-teman, lihat. Sekarang matiin ya. Oke, mati, nyalain lagi. Oke, sekarang yang salonnya. Oke, kita matiin. Bunyi kan teman-teman. Oke, kamera siap, ini juga udah, lampunya kayak gini jadinya teman-teman. Oke, mungkin itu video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali penjelasannya kurang jelas, saya mohon maaf, dan jangan lupa subscribe. Nanti kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Untuk kedepannya saya mungkin nanti akan bikin tutorial tentang pembuatan aplikasi Android menggunakan bahasa Python. Oke, kita ketemu lagi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.